Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Umar dari kelompok 3 akan dengan rekan saya, Faris Khairuddin, Muhammad Fikri Hanif, dan Kevin Jonathan Roti akan mempresentasikan hasil analisis kami, eh, analisis prediktif tarif dan pola mobilitas taksi NYC. Untuk agenda kali ini, eh, pertama kami akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi dan arsitektur sistem, hasil analisis eksplorasi data, hasil machine learning, dan juga hasil dari itu semua terangkum jadi satu di kesimpulan dan saran untuk keberlanjutan. Baik, mengapa kami mengangkat topik ini? Pertama, di New York City merupakan itu salah satu kota tersibuk di dunia yang menghasilkan jutaan data transaksi taksi setiap bulannya. Kemudian kedua, dataset Yellow Taxi dari NYC menyediakan variabel-variabel yang penting seperti koordinat lokasi, jarak tempuh, waktu perjalanan, hingga struktur biaya yang sangat kaya untuk dianalisis. Nah, namun disinilah tantangannya. Volume data yang sangat besar ini sulit diproses menggunakan komputasi konvensional seperti Pandas biasa, karena keterbatasan memori dan waktu pemrosesan juga yang lama. Lalu solusinya yang kami gunakan adalah menggunakan Apache Spark, di mana sebuah framework big data yang memungkinkan sebuah pemrosesan data secara paralel dan terdistribusi. Jadi, jutaan data itu bisa diolah dengan secara efisien mungkin. Nah, dari latar belakang tersebut, kami menyusun 3 pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian kali ini. Pertama, bagaimana cara merancang data pipeline yang optimal untuk mengolah jutaan baris data. Kemudian kedua juga ada faktor apa yang paling signifikan terhadap fluktuasi tarif dari perjalanan taksi NYC. Dan yang ketiga, dari beberapa algoritma mesin learning yang ada, algoritma regresi mana yang memberikan akurasi terbaik untuk memprediksi tarif pada lingkungan komputasi terdistribusi seperti Spark. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Fikri Hanif. Oke, terima kasih kepada Umar. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah tadi yang dibahas oleh Umar, penelitian ini memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama dari gambar di atas, yaitu tujuan teknis, yaitu untuk membangun data pipeline terintegrasi menggunakan Apache Spark, mulai dari tahap ingestion atau pengambilan data, cleaning atau pembersihan data, hingga tahap modeling atau pembuatan model prediktif. Oke, selanjutnya ada di tujuan analitis, yaitu mengidentifikasi pola mobilitas penumpang taksi, termasuk menemukan jalur emas atau rute-rute dengan densitas perjalanan tertinggi, serta mengembangkan estimasi tarif yang transparan dan akurat. Oke, selanjutnya. Di bagian boleh sebelumnya lagi yang bagian dataset. Oke. Di sini dataset yang kami gunakan bersumber dari NYC Taxi dan Limousine Commission atau TLC yang merupakan badan resmi pengelolaan data transportasi di New York. Data ini tersedia dalam format Parquet, sebuah format file yang sangat efisien untuk big data processing,
dengan total volume data yang kami analisis adalah sekitar 3.066.000 catatan perjalanan khusus untuk periode Januari 2023. Oke, atribut-atribut yang kami gunakan antara lain ada tipe pick up data type untuk waktu penjemputan, trip distance untuk jarak tempuh, PO location ID untuk zona pick up, DO location ID untuk zona drop off, dan terakhir total amount untuk total tarif. Oke, lanjut. Oke. Berikut adalah arsitektur pipeline data yang kami bangun. Dalam penelitian ini, prosesnya terdapat dari 5 tahap utama. Yang pertama ada data ingestion. Pada tahap ini kami mengambil file perfect langsung dari sumber data TLC. Yang kedua, berupa data processing. Di sini kami melakukan pembersihan data, menangani missing value, dan menghilangkan data sampah seperti jarak perjalanan 0 atau harga yang negatif, serta menghapus outliers atau data yang anomali. Yang ketiga, untuk fitur engineering, kami mengekstrak fitur-fitur baru dari data, terutama dimensi waktu seperti jam, hari, dan bulan dari kolom date time. Dan yang keempat, train atau split, data dibagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Dan yang terakhir adalah machine learning modeling. Kami melatih mengevaluasi 4 algoritma regresi yang berbeda untuk mencari model terbaik. Seluruh proses ini dijalankan menggunakan PySpark dan Spark MLlib di lingkungan Google Colab. Oke. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kevin. Oke, sebelum kita mengambil keputusan dari model, tentunya kita bisa mendapat berbagai insight atau keputusan dulu dari data yang sudah tersedia ini. Maka dari itu kami melakukan EDA atau Exploratory Data Analysis. Nah, yang pertama kita mengeksplorasi terkait analisis jam sibuk NYC taksi ini. Nah, untuk prosesnya sendiri, pertama kita menambahkan kolom jam, lalu mengagregasi jumlah perjalanan per jam dengan group by, lalu di count, dan order by. Nah, di sini bisa kita lihat dari visualisasi yang dihasilkan, bahwa dari jam 12 sampai jam 5 subuh, atau jam istirahat, di sini distribusi jumlah perjalanannya sangat kurang. Nah, kemudian di jam 6 pagi sampai jam 12 siang, di sini mulai menaik, distribusi perjalanannya, jumlah perjalanannya mulai menaik, dan hingga mencapai puncak itu di jam 6 sore. Di sini kita ketahui jam pulang kerja, makanya jumlah perjalanannya bisa meningkat dengan sangat drastis. Dan kemudian menurun perlahan lagi, dan pola tersebut akan berulang setiap harinya. Slide selanjutnya. Nah, kemudian kita akan melakukan eksplorasi terkait distribusi jarak perjalanan taksi NYC. Nah, untuk prosesnya sendiri, pertama kita menghitung rata-rata, standar deviasi, minimum distance, maksimum distance, lalu kita membuat sebuah aturan rentang dari mulai 0 sampai 2 miles hingga 10 sampai 20 miles. Dan dari hasil visualisasi kita bisa lihat bahwa perjalanan taksi NYC ini didominasi perjalanan yang tidak terlalu jauh atau jarak pendek, di mana didominasi perjalanan sejauh 0 sampai 2 miles. Lalu 2 sampai 5 miles, dan untuk jarak yang jauh itu tidak sebanyak jarak yang dekat. Slide selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita melakukan eksplorasi terhadap jarak dan tarif taksi NYC ini. Untuk prosesnya sendiri, pertama kita melakukan group by di kolom pickup hour, lalu melakukan agregasi average untuk mendapatkan average tarifnya, average distance, dan average tipnya. Lalu melakukan order by kolom pickup hour-nya. Nah, bisa kita lihat di visualisasi pertama yang garis biru, di sini kita melihat ada lonjakan yang sangat signifikan untuk tarifnya itu di jam 5 subuh. Nah, kenapa jam 5 subuh bisa ada lonjakan tarif, padahal kalau kita lihat di visualisasi sebelumnya itu jumlah perjalanan itu kurang. Nah, setelah kita cari tahu, ternyata di jam subuh sendiri tarif taksi NYC itu lebih tinggi
karena berada di jam istirahat. Sehingga di sini rata-rata tarifnya mengalami lonjakan yang sangat tinggi dibandingkan jam-jam biasanya, jam-jam umum. Kemudian untuk visualisasi kedua ada rata-rata jarak dan tip per jam. Bisa kita lihat di sini bahwa jika ada perjalanan yang cukup jauh, maka customer itu cenderung memberikan tip yang lebih tinggi juga. Kita lihat pada puncak garis yang hijau, yaitu rata-rata jaraknya. Ketika dia mencapai puncak, garis kuning yang mewakili rata-rata tipnya itu naik juga. Slide selanjutnya. Nah, kemudian kita melakukan eksplorasi terhadap korelasi tarif per jamnya. Di sini kita mengambil sampel data sebanyak 1% dari data aslinya, dan kita dapatkan bahwa semakin tinggi tarifnya, semakin jauh jarak perjalanan taksi, maka semakin tinggi juga tarifnya. Berarti ini adalah korelasi positif yang cukup kuat. Slide selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya Faris Khairudin. Please mute. Ya, maaf. Oke, untuk hasil yang terakhir adalah kami melakukan analisis terhadap tipe pembayaran. Seperti yang bisa dilihat pada pie chart. Untuk tipe pembayaran yang paling dominan ada pada credit card dengan nilai dengan persentase 79% dan dilanjutkan dengan cash yang 17% dan ada pembayaran lainnya sekitar 3%. Dan juga untuk di bagian kanan ada rata-rata tips per pembayarannya. Di sini untuk rata-rata tipsnya itu ternyata ada di $4 untuk credit card dan cash ini 0. Kenapa 0? Karena ketika membayar cash secara langsung dan ditambah tips itu tidak dimasukkan ke dalam sistem. Dan juga ada other ini termasuk yang unknown atau yang tidak diketahui. Oke, cara mendapatkan datanya yaitu kami melakukan group by terhadap payment type. Selanjutnya lakukan agregasi seperti menghitung jumlahnya, rata-rata dari fair amount-nya dan juga rata-rata tip amount-nya. Selanjutnya. Oke, setelah melakukan analisis tadi, kami lanjutkan dengan menganalisis model machine learning mana yang paling baik dan paling cocok untuk dataset taksi ini. Kami melakukan permodelan terhadap 4 model machine learning, yaitu gradient boosted tree, random forest, decision tree, dan juga linear regression. Di sini juga kami menghitung untuk training time, prediction time, dan juga metrik-metrik regresi lainnya seperti RMSE, R-squared error, dan juga namun di sini kami fokus ke R-squared score-nya saja. Dan juga ada total time. Bisa dilihat dari visualisasi R-squared score-nya. Di situ terlihat bahwa model tree itu dominan dan yang paling tinggi adalah model decision tree dengan akurasi 9,1 dan yang terendahnya adalah linear regression. Dan kalau kita lihat perbandingan waktunya untuk quartile training, ternyata decision tree ini lebih cepat dibanding dari model-model tree lainnya seperti random forest dan juga gradient boosted tree, dan linear regression yang memiliki training time-nya paling cepat. Maka dari itu kami merekomendasikan untuk jika membutuhkan prototipe yang cepat bisa menggunakan linear regression, namun kami di sini mendapatkan bahwa model tree yang paling cocok adalah model decision tree dengan R-square score yang paling tinggi yaitu 0,91 dan training time-nya yang cenderung lebih cepat dibanding model tree lainnya. Selanjutnya. Oke, dari hasil tadi menunjukkan bahwa kita sukses memproses dataset yang jumlahnya tadi 3 juta baris itu dengan distributed computing. Nah, model tanpa adanya memory overflow.
Selanjutnya, model Ensemble juga memanfaatkan paralelisasi Spark dengan optimal, dan juga ini membuktikan bahwa skalabilitas Spark untuk Big Data Machine Learning tanpa memory overflow, dan siap untuk puluhan juta baris data. Nah, oke. Dari semua tadi, visualisasi dan juga klasifikasi regresi, bisa kita simpulkan ada 3 poin utama. Yang pertama, model terbaiknya itu ada decision tree dengan R square-nya itu 0,91. Dan yang kedua, big data ini termasuk sukses karena Spark MLlib mampu memproses 3 juta lebih data secara paralel tanpa adanya kendala. Dan yang terakhir, dari segi insight bisnis, itu kita bisa dapatkan bahwa pola jam sibuk itu ada di jam 3 sore sampai jam 6 sore, dan dinominasi dengan jarak pendek, yaitu sekitar 1 sampai 5 mili saja, 5 mile. Dan untuk pembayarannya itu cenderung menggunakan cashless atau kartu kredit. Untuk saran pengembangan penelitian selanjutnya, kami memiliki 3 saran, yaitu integrasi data eksternal seperti menambahkan cuaca, hari regulasional, dan juga yang kedua, kami sarankan untuk melakukan hyperparameter tuning pada model-model tree tadi untuk meningkatkan RMSE, dan yang terakhir itu melakukan streaming analitik dengan Spark Streaming untuk estimasi tarif real time. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.